Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata yang menciptakan kita, yang mendesain kita, yang memiliki diri kita semuanya, yang menggenggam lahir batin kita, yang menilai hati dan amal kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna, yang bukan hanya memperhatikan hubungan manusia dengan Rabbnya semata, tetapi juga memperhatikan hubungan manusia dengan sesamanya. Di antara bukti kesempurnaan Islam adalah salah satu ajaran yang sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan manusia dengan Allah serta hubungan dengan sesamanya, yakni masalah kebersihan. Harusnya bersih itu menjadi bagian dari latihan kehidupan kita. Bersih lahir batin, bersih harta, bersih pikir, bersih ucapan dan bersih tindakan yang dimulai dari diri sendiri dan dari hal yang kecil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh kita ini hakikatnya adalah amanah Allah. Oleh karena itu, wajib dijaga kebersihannya agar dapat melakukan kewajiban agama dengan baik dan terhindar dari ancaman penyakit yang dapat mengurangi produktivitas kebaikan. Bahkan nyaris semua aktivitas ibadah tidak bisa dipisahkan dari aspek kebersihan sebagai bagian dari tercapainya kesucian lahir dan batin, hingga terwujudnya kesempurnaan iman kita. Karena sesungguhnya bersuci merupakan bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatratul iman." Bersuci itu bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim, hadis ke-23 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa cintanya diberikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang gemar membersihkan atau mensucikan diri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Di ayat lain Quran surah At-Taubah ayat 108 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dengan demikian, idealnya setiap muslim adalah pribadi yang menerapkan perilaku hidup bersih dan komitmen menjaga kebersihan secara utuh, menyeluruh lahir dan batin. Imam Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kebersihan tidak sebatas berkaitan dengan keindahan lahiriah dengan membersihkan, menyiram dan membasuhkan air pada anggota-anggota tubuh, tetapi juga menyatukan pembersihan aspek batiniah dengan menjauhi kemaksiatan maupun bentuk dosa lainnya. Hal ini disandarkan pada ayatnya di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Sirin, qalbun salim atau hati yang bersih, yaitu ia yang mengetahui bahwa Allah adalah hak, Allah adalah benar, dan sesungguhnya hari kiamat tidak ragu lagi, pasti akan tiba, serta Allah akan membangkitkan para penghuni kubur. Oleh karena itu, Islam memandang kebersihan secara integratif, secara komprehensif, sehingga upaya pembersihan diri selalu meliputi aspek lahiriah dan aspek batiniah, sekaligus yang berkaitan dengan seluruh jenis ibadah, mulai dari membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berdoa, dan lain sebagainya. Menariknya,
Terkait operasional pembersihan jiwa raga ini telah dijabarkan dengan lengkap oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menjadi 4 tingkatan aktivitas bersuci. Yang pertama, mensucikan tubuh dari segala bentuk hadas, kotoran, dan benda yang menjijikan lainnya. Yang kedua, mensucikan setiap anggota tubuh dari segala perbuatan buruk dan mengandung dosa. Yang ketiga, mensucikan qalbu atau hati dari segala perbuatan dan akhlak perilaku tercela berikut sifat-sifat keji lainnya. Yang keempat adalah mensucikan jiwa dari selain Allah Ta'ala. Dengan demikian, betapa indahnya kehidupan seorang muslim yang kebersihan dirinya tak sebatas kebersihan raga, rumah, pakaian, kendaraan, tetapi juga kebersihan hatinya, cita-cita, dan visi hidupnya, sehingga kebersihan yang diupayakan adalah bagian penting terwujudnya kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Apalagi kebersihan dapat memicu semangat bekerja. Marilah kita jadikan perilaku hidup bersih adalah bagian amal soleh sebagai bekal kembali kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang dihadapkan dengan musibah pandemi COVID-19 sebagai ujian keimanan bagi kita, di mana kita tahu pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Namun selaku orang beriman pada Allah atas cobaan yang ditimpakan ini, semoga musibah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbaiki segala bentuk perilaku dan kebiasaan hidup bersih, serta meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan di tengah ujian ini, marilah kita tetap menjaga spirit Ramadan dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan penuh barokah ini. Dan semoga dengan berlalunya Ramadan dan kedepannya pasca pandemi COVID-19, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menjemput kesuksesan di hari esok, fid dunya wal akhirah. Wallahu alam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian saya akhiri kultum ini dengan lantunan surah cintanya Allah sebagai pesan kepada orang beriman. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.